Nice. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas yang judulnya Teori Klasik Perdagangan, mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum ke pembahasan, di sini ada nama-nama kelompok, yaitu ada Teh Indah Hoirunisa dengan NIM 1841-6261-2013-55, dan ada Timah Taria Hidayat dengan NIM 1841-6261-2010-50, dan ada Amelia dengan NIM 1841-6261-2010-64, ada juga Tiwi Umaidatul dengan NIM 1841-6261-2010-29, dan ada saya sendiri Nunun Nurjaman dengan NIM 1841-6261-2010-42. Next. Langsung ke pembahasannya yang akan dibawakan oleh Tiwi terlebih dahulu. Silakan, Wi. Baik, makasih Nono. Latar belakang teori perdagangan internasional sampai saat ini masih berkembang yang secara umumnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori klasik, teori modern, dan teori keunggulan kompetitif secara umum. Teori klasik atau biasa disebut aliran klasik muncul akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Saat ini kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antar negara dan kurung internasional. Secara universal, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Nunu. Terima kasih, Wi. Di sini ada pengertian perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Next. Ada juga teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori klasik. Adam Smith mengemukakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi produksi terhadap suatu barang tertentu yang memiliki keunggulan absolut dalam kurung absolute advantage dan tidak memproduksi atau melakukan impor jenis barang lain yang tidak mempunyai keunggulan absolut dalam kurung absolute disadvantage terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Keunggulan absolut dapat terjadi karena perbedaan keadaan seperti letak geografis, iklim, kekayaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, tingkat penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek, jumlah penduduk, modal, dan lain-lain. Dan yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai keunggulan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar dapat digunakan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Amelia. Seperti memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan merayap banyak tenaga kerja.
Yang keempat yaitu melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, tampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Next week. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif. Yang pertama yaitu ada mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua yaitu menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impornya. Yang ketiga yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negara, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat yaitu melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang kelima yaitu memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang terakhir yaitu mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Indah. Dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi di dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah di dalam negeri, sehingga menyebabkan industri di dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran di dalam negeri. Next week. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadi hasil suatu produk yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini menjadi sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan lebih efisien. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya atau dipengaruhi oleh faktor produksi yang ada. Maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Timah. Siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Selanjutnya ada keinginan saling bekerja sama. Hal ini yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Kesimpulan, itulah pembahasan lengkap mengenai perdagangan internasional yang menciptakan kesejahteraan serta keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi serta perluasan jaringan ke seluruh negara di dunia yang secara berkelanjutan juga jalan untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan juga mempererat kerjasama suatu negara. Oke. Sekian di kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.